Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak memiliki biaya, warga Lebak menempati gubuk bekas pembuatan bata merah. Semalam 2 motor hilang di Kota Serang, pelaku simpan Rp2.000 untuk pemiliknya. Miris, pelaku curanmor di Kota Tangerang melibatkan bocah, terekam CCTV. Seperti inilah yang terpantau di pasar ikan tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, mendekati bulan Ramadan tahun ini. Hampir semua jenis ikan tawar dan ikan laut segar mulai mengalami kenaikan harga. Seperti ikan bandeng, jika sebelumnya dijual Rp20.000, saat ini naik menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Kemudian untuk ikan layur besar, jika sebelumnya dijual Rp30.000, saat ini naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Sementara itu, untuk jenis ikan laut yang banyak diminati konsumen, saat ini melambung tinggi. Seperti cumi, jika sebelumnya dijual Rp60.000, saat ini naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Kemudian untuk udang, jika sebelumnya dijual Rp40.000, saat ini naik menjadi Rp60.000. Sementara untuk udang besar, jika sebelumnya dijual Rp80.000 per kilogramnya, saat ini juga mengalami kenaikan harga menjadi Rp100.000, dan juga ikan tenggiri jika sebelumnya dijual Rp80.000, saat ini naik menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Menurut salah seorang pedagang mengatakan kenaikan harga ikan ini selain disebabkan oleh faktor cuaca yang membuat tangkapan menjadi sedikit, kenaikan ini juga bisa terjadi saat mendekati atau menjelang bulan suci Ramadan yang cukup mempengaruhi pasar. Udah pada naik kayak cumi dari harga 60 sekarang mah 80. Udang dari harga yang sedang ya, yang biasa sekilo 40 sekarang 60. Yang besar dari harga 80 sekarang 100, sama tenggiri yang biasa harga 80 sekarang 100.000. Terus yang paling diburu warga ini biasanya ikan jenis apa nih? Kembung gimana? Cumi, udang, tenggiri sama kembung. Kembung dari harga 35 sekarang 40.000. Terus gimana nih untuk omsetnya sendiri, menurun atau gimana? Menurun karena harganya mahal. Kan Buat apa? buat masak, buat makan. Harganya gimana? Harganya 100.000. Oh, sebelumnya berapa? 80. Ada kenaikan berarti ya? Iya. Keberatan nggak sih, Bu? Keberatan banget. Kenapa? Apa harganya mahal? Pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk bisa menstabilkan harga-harga di pasaran, mengingat kondisi ekonomi saat ini sedang sulit. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ujung Kulon memiliki sejumlah destinasi unggulan menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Banten. Salah satunya Pulau Kecang yang berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Kabupaten Pandeglang. Berada di ujung barat Pulau Jawa, perlu waktu antara 2 jam dari wilayah Kota Pandeglang menuju dermaga di Kecamatan Sumur. Perjalanan disambung menggunakan perahu yang bisa diakses dari dermaga Kecamatan Sumur sekitar 3 jam. Namun lokasi yang cukup jauh akan terbayar dengan keindahan yang bisa dinikmati para wisatawan yang datang. Di pulau konservasi tersebut, pengunjung bisa melihat dekat hewan-hewan liar seperti monyet, babi hutan, dan rusa yang masih berkeliaran di sekitar pulau. Keindahan pulau yang masih alami juga menjamin wisatawan betah menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat.
Ini baru pertama kali ke sini ya. Aku pikir sih ini luar biasa karena ternyata Banten tuh punya tempat yang luar biasa istimewa gitu loh. Untuk wahana favoritnya apa aja tuh tadi tuh yang menyenangkan? Oke, snorkeling. Karena baru pertama kali snorkeling, jadi kayaknya ada tantangan tersendiri untuk kita coba masuk nyelam, lihat ikan Nemo ya. Iya, kurang lebih itu. Wisatawan yang hendak melepaskan penatnya di Pulau Pecang ini tidak perlu khawatir karena semua pelayanan sudah terjamin para petugas di sana. Pulau Pecang sendiri memiliki fasilitas penginapan, kantin, hingga pemandu wisatawan serta internet. Luar biasa banget ya tadi karena pohonnya juga sangat gede sekali. Bahkan tadi tuh bisa sampai 20 atau 30 orang untuk lingkarannya ya, biar sampai ketemu gitu ya besar lingkarannya. Kemudian tadi juga tour guide menyampaikan kalau nggak salah itu adalah salah satu pohon saksi bisu dari sejarah meletusnya Gunung Krakatau di 1883 ya. Jadi pohon Kiara itu sendiri menurut saya sih dari segi sejarahnya sangat luar biasa sekali gitu. Pulau Pecang juga menyimpan sejarah tersendiri. Di tengah pulau tak berpenghuni tersebut terdapat pohon Kiara setinggi 25 meter. Pohon ini menjadi saksi bisu dari dahsyatnya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Saat seluruh pulau terbakar oleh hawa panas letusan gunung, pohon tersebut tetap berdiri dan masih tumbuh hingga saat ini. Berwisata di Pulau Pecang Ujung Kulon bisa menjadi daftar kunjungan bersama keluarga di saat hari libur. Ariel Maranus dan Riki Nugroho melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Meski jarang ditemui, masih ada beberapa perempuan memiliki hobi merajut kain. Bahkan hobi ini bisa mendatangkan pendapatan. Seperti halnya yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Gerendong, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. Para ibu-ibu di kampung ini sudah beberapa bulan terakhir menekuni kerajinan merajut berbahan dasar benang wol dan tali tambang kecil. Barang-barang yang dihasilkan dari kerajinan merajut mulai dari tas, dompet, bros, tempat botol minuman, hingga kopiah. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp35.000 hingga Rp120.000, tergantung dari tingkat kesulitan dan besarnya barang hasil rajutan. Kerajinan rajut yang dihasilkan memiliki tampilan yang menarik, mengandung unsur desain atau motif yang etnik dan berbahan tebal serta tahan lama. Salah satu perajin yang kini sudah berusia 43 tahun mengaku jika keahlian merajut sudah dimiliki dari sejak masih kecil. Sudah beberapa bulan ini, Komaria menekuni pekerjaan merajut tersebut untuk bisa menghasilkan cuan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai udah jalan 4 bulan sih, karena udah suka, senang gitu daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Gitu. Nah, teteh belajar ini dari mana? Belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Dari kecil sih ini mah, cuman waktu itu langsung inget itu waktu ada kumpulannya Pak ya di Desa Gerendong itu, di desa. Jadi inget gitu, jadi inget lagi. Jadi ya udah langsung lanjut. Apa aja nih yang dibuat di kerajinan kita ini? Pertama ada tas HP, gantungan kunci, terus tas blos Oreo sama itu botol minuman sama kopiah sama gantungan kunci, macam-macam sih. Gimana pesanan? Nanti kalau membuatan kerajinan rajut ini apa sih kesulitannya? Kesulitannya dari model doang ya. Kadang mah ada yang gampang gitu modelnya. Kadang ada yang gampang, ada yang susah. Itu doang. Kepala Desa Gerendong, Ramdhani, merasa bangga jika warganya memiliki keterampilan dalam bidang ekonomi kreatif. Kedepannya, pihaknya akan menularkan keahlian merajut seperti yang dilakukan Komaria kepada warga lainnya, sehingga kerajinan merajut ini bisa menjadi ciri khas atau ikon di Desa Gerendong. Alhamdulillah kami dari pemerintahan desa sangat berterima kasih, sangat berbahagia dan sangat support ya adanya kegiatan ibu-ibu di bidang kegiatan pemberdayaan UMKM ya, yaitu kerajinan tangan rajutan ya dari Ibu Kokom di Kampung Kalangan Lebak. Kami dari pemerintah desa sangat apresiasi dan sangat bahagia melihat ada warga yang punya usaha. Nah, kami dari pemerintahan desa sangat support dengan memberikan sedikit kadang bantuan modal ke Tekokom, dan kami yang paling penting memasarkan ya, memasarkan di
status-status sosial, media sosial yang dimiliki desa, kita terus gencarkan promosi agar produk yang dikembangkan oleh Tekokom ini bisa diterima oleh lapisan masyarakat. Tidak hanya dari Pandeglang, peminatnya bahkan hingga ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.